8 Mei 2019. Bersama kami tim 4, saya Ibu Suparmi selaku host, kemudian temani Bapak Solihul Huda sebagai moderator, dan narasumber kita pada siang hari ini adalah beliau Ibu Januani. Pada siang hari ini, Bu Januani akan memberikan kiat ataupun jurus jitu bagaimana untuk menuju sekolah berkarakter. Untuk menyingkat waktu langsung saja kami serahkan kepada Bapak Solihul Huda selaku moderator untuk memandu Vikon pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Solihul Huda, monggo. Aduh, saya nggak dengar apa-apa, Pak. Kasih. Pak Huda. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Pada sesi keempat ini nanti akan disampaikan materi oleh Ibu Januani dengan materi 1, 2, 3. Jadi perlu diketahui bahwa sebuah karakter itu adalah menunjukkan jati diri seseorang. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Januani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Huda. Terima kasih juga Ibu Suparmi yang sudah mengantarkan meeting pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jurus menuju kelas berkarakter Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pendidikan karakter ini sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, tepatnya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Bapak dan Ibu, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, pada saat ini kita sebagai guru ini juga memiliki tanggung jawab untuk bisa mensukseskan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan atau mewujudkan kelas berkarakter Bapak Ibu? Siang hari ini akan kami sampaikan jurus-jurus langkah-langkah yang harus kita lakukan bila mana kita akan mewujudkan kelas berkarakter. Bapak dan Ibu, penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Enggak muncul ini ya Bu ya. Jadi kami ulangi Bapak Ibu bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan ini terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK dalam intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran Bapak Ibu.
Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada integrasi nilai pada RPP Bapak Ibu. Selain harus memperhatikan keterampilan abad 21, juga kita bisa memilih metode yang sesuai Bapak Ibu. Keterampilan abad 21 kita tahu bahwa ada 3 hal, yaitu kualitas karakter, nilai karakter itu kita kembangkan dalam RPP, kemudian literasi dasar, di mana ada 6 literasi dasar yang bisa kita kembangkan, dan kompetensi abad 21 yang Ibu Bapak lebih mengenalnya dengan 4C atau 4K. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan ketika kita mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu bagaimana guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai karakter. Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran itu adalah termasuk bagaimana Ibu Bapak mengelola kelas. Mengelola kelas kita mulai dari ketika kita masuk ruangan sampai meninggalkan ruangan kelas. Biasanya seorang guru tidak sebatas wali kelas saja atau guru kelas saja. Guru mata pelajaran dalam mengelola kelas bisa mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama di dalam kelas. Misalnya, yang pertama kesepakatannya diambil tidak boleh masuk kelas terlambat, tidak boleh meninggalkan ruang kelas sebelum selesai pelajaran misalnya, atau mungkin juga harus membawa buku paket, kalau PPKN ini wajib membawa undang-undang dasar. Nah, ini juga merupakan kesepakatan. Ini bisa kita buat ketika Bapak Ibu memasuki awal tahun pelajaran, anak-anak menyepakatinya sehingga kita berlatih mereka untuk memiliki sikap konsisten. Kemudian melaksanakan pembelajaran, ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan metode mana yang kita pilih sesuai dengan KD yang diajarkan. Dan yang ketiga menyeimbangkan pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah selebrasi Bapak Ibu. Selebrasi ini perlu kita berikan misalnya dengan memberikan sebuah penghargaan terhadap anak-anak yang sudah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran secara baik. Kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian atau evaluasi dan refleksi pembelajaran. Ini tentu yang harus kita siapkan adalah instrumennya berupa soal yang akan kita buat untuk menilai kompetensi siswa. Kemudian melaksanakan penilaian otentik. Penilaian otentik itu adalah penilaian yang dimulai dari proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya seperti apa, penilaian secara real Bapak Ibu yang terjadi di kelas. Ketika Ibu Bapak memasuki kelas itu sampai selesai meninggalkan kelas. Kemudian hasil penilaian itu kita olah, kita laporkan kepada orang tua, kita tindak lanjuti hasil penilaian dan melaksanakan refleksi yang terakhir Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu, keteladanan Bapak Ibu. Tidak ada artinya 4 jurus pertama itu kita lakukan bila tidak disertai dengan keteladanan seorang guru. Memberikan 1000 nasihat itu akan mengalahkan keteladanan yang menjadi contoh nyata dari seorang guru. Jadi anak-anak itu butuh keteladanan, bukan butuh nasihat Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka lihat itu yang ditiru oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita.
Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang bisa menjadi teladan bagi Bapak Ibu guru maupun anak-anak yang lain pada umumnya. Misalnya ketika merawat tanaman itu tidak hanya kita menyuruh anak-anak saja tetapi gurunya juga melakukan. Membuang sampah juga seperti itu. Jadi tidak hanya menyuruh tetapi gurunya juga melakukan. Kalau gurunya menyuruh anak untuk sholat berjamaah, gurunya juga harus berjamaah ikut bersama anak-anak. Kemudian kalau kita tidak menginginkan anak-anak kita terlambat masuk ke sekolah atau terlambat masuk ke kelas, maka seorang guru juga jangan sampai terlambat masuk ke kelas. Nah, gitu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga informasi terkait dengan jurus mewujudkan kelas berkarakter ini bisa dilakukan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ya. Yang di mana? Monggo Bapak Ibu. Yang salib ini ya. Oh berarti diklik. Ibu Jenu. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab mengenai materi yang sudah disampaikan, yakni dengan tema karakter kelas. Kami persilahkan. Ingin tahu, intinya tuh ingin tahu dari anak itu. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu, masih kami buka sesi tanya jawab. Kira-kira masih 5 menit lagi gitu. Bu ngisi daftar hadirnya nanti nggak apa-apa ya Bu? Tidak harus online begini. Di-share lagi Bu daftar hadirnya Bu. Saya belum ngisi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah tidak ada Pak. Daftar hadirnya Bu. Mungkin sepertinya sudah tidak ada Ibu Jenu. Oh ngaten nggih. Dikasih kesimpulannya, nanti langsung bisa kita tutup. Monggo. Nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan siang hari ini. Sebelum saya menutup pertemuan atau meeting siang hari ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan terkait dengan jurus mewujudkan kelas berkarakter, yaitu ada 5 jurus, 5 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah analisis nilai karakter dari setiap KD, setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kita integrasikan nilai-nilai karakter itu dalam perencanaan pembelajaran yang kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita memilih materi, bagaimana kita menerapkan dalam sebuah model atau metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, laksanakan pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan di RPP. Yang keempat, lakukan penilaian atau evaluasi dan refleksi pembelajaran setiap Bapak Ibu selesai melakukan pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kelima adalah keteladanan guru. Karena teladanan guru ini adalah lebih berharga, lebih menyentuh pada anak-anak daripada 1000 nasihat. Ya, demikian mudah-mudahan jurus menuju kelas berkarakter ini bisa menjadikan bahan referensi Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing untuk mewujudkan anak-anak yang berkarakter, mewujudkan kelas berkarakter
dan muaranya bisa mewujudkan sekolah berkarakter. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator, Pak Huda. Nggih, monggo Pak Huda. Ujian menyampaikan pada siang Demikian Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini dari Bu Janwani. Kiranya materi itu akan bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Kami tim sesi 4 pada siang hari ini atas nama tim mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian selama sesi tadi ada banyak kekurangan. Sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berikan kepada Ibu Janwani. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Ibu Suparmi, Pak Huda, dan Bapak Ibu yang berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, di pertemuan siang hari ini, bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.